Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus 3. Salah 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Lagi 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Dengan judul perikop yaitu adalah Hari Tuhan. Begini firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan yang berbahagia dan mau melaksanakan firman ini dalam kehidupannya, kita katakan haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini yang menjadi tema dalam pemberitaan firman Tuhan kita itu adalah Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Sekali lagi, Tuhan tidak mengingkari janji. Dalam 2 Petrus 3 ayat ke-9 ini, kalau kita membaca dari awal, dari ayat yang pertama sampai dengan yang ayat ke-9 sampai ayat yang ke-16 di sini diceritakan bahwasannya adalah hari Tuhan. Kedatangan Tuhan diintenti akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, kita tidak tahu kapan. Hari Tuhan kita tidak tahu, karena kedatangan Tuhan akan datang ke dunia ini untuk menebus dan menghendaki orang-orang yang taat kepadanya dan tulus beribadah kepada Tuhan. Dan sejatinya orang-orang yang berbuat jahat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengangkatnya ke surga, tetapi melainkan membiarkannya jatuh terus ke dalam dosa. Oleh sebab itu, Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan dikatakan bahwasanya hari kerajaan Allah sudah dekat. Oleh sebab itu, bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Ketika kita berdoa, ketika kita mau apa yang kita inginkan daripada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Tetapi setelah kita berdoa langsung Tuhan jawab, bukan. Tetapi Tuhan akan menjawab doa-doa kita setelah kita benar-benar tulus. Kalau kita mau mempraktekkan apa yang telah kita doakan tersebut kepada Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita itu tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau kita itu hidup di dalam kehendak-Nya. Jangan lari daripada Tuhan. Tuhan tidak mau kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita ditinggalkan. Kita tidak mau lagi peduli kepada orang sekitar. Kita tetap terjerumus ke dalam dosa kita itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita, janganlah berbuat dosa. Ingat nanti pada kedatanganku kedua kalinya, aku akan mengangkat kau orang-orang yang berbalik kepadaku. Orang-orang yang jahat tidak akan diselamatkan. Kehidupan sekarang di dunia ini bisa kita lihat bahwasanya banyak manusia masih melakukan dosa. Banyak manusia yang masih melakukan kejahatan di mana-mana. Tuhan tidak mau kalau ada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, manusia haruslah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu juga Tuhan mau kita menjadi anak-anak Kristen yang baik untuk tetap terus mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Bahwasanya Tuhan nanti akan datang kedua kalinya. Kita tidak tahu di mana Tuhan akan datang. Bisa saja di Salatiga, bisa saja di Jogja, bisa saja dimanapun Tuhan mau. Tetapi nantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya, karena Tuhan mau kita itu tetap hidup di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kehidupan di dunia ini, berbicara tentang janji, kalau kita bisa melihat ilustrasi bahwasanya seperti ini. Ada dua pasangan. Dua pasangan ini mereka lagi berjalan-jalan di mall, dan si cowok berkata kepada si cewek, pada suatu hari nanti aku akan melamar kamu, bukan sebagai pacar lagi, tetapi menjadi seorang istri dalam hidup, menjadi pasangan hidupku. Dan si cewek ini apa bilang? Si cewek ini akan pasti bilang,
ya aku akan mau, tetapi engkau harus menepati janjimu itu. Selang beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian, tibalah mereka di penghujung hari, bahwasanya mereka sudah matang untuk supaya nikah. Nah, si cewek menunggu bahwasanya pacarnya ini untuk supaya melamarnya dia. Padahal si cowok sudah janji bahwasanya dia akan melamar ketika dia sudah matang, benar-benar matang untuk melamar si cewek dengan janjinya itu tersebut. Tetapi ketika di chat, si cowok nggak jawab, chatnya nggak dijawab, chatnya centang satu cuma, dan si cewek mulai khawatir. Ketika si cewek datang ke rumah si cowok, dia memergoki bahwasanya si cowok sudah ada orang ketiga di dalam hubungan mereka. Dan dia, si cewek langsung bilang bahwasanya, engkau melanggar janjimu, mana buktinya engkau melamar aku? Nyatanya engkau malah lari ke perempuan lain. Apakah ini yang disebut dengan janji yang kau katakan dulu itu? Apakah jawaban si cowok? Si cowok bilang, maaf sayang, aku bisa jelasin, aku bukan bermaksud demikian. Ini hanya ini. Apakah si cewek langsung percaya seperti itu? Ya tentu saja tidak. Kenapa tentu saja tidak? Tidak, karena kan si cewek sudah menunggu lama sekali untuk si cowok itu bisa menepati janjinya supaya dia langsung mereka menikah. Tetapi yang ada apa? Si cowok malah selingkuh. Yang ada dia tidak menepati janjinya supaya dia melamar si cewek tersebut. Nah, itulah kalau kita melihat sebuah ilustrasi dalam kehidupan di dunia nyata ini. Beda dengan Tuhan. Ketika dia mau mengajar kepada kita, ketika dia mau mengatakan kepada kita, aku akan janji akan membuatmu hidup lebih baik, Tuhan pasti akan berjanji. Dan nyatanya beberapa kemudian ketika kita melakukan atau meminta kepada Tuhan, Tuhan aku mau seorang pacar, aku mau supaya tugasku ini selesai, Tuhan pasti akan bantu. Tuhan pasti akan janji bahwasanya apa yang kamu inginkan itu akan terwujud oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan akan melihat yang apa yang kita doakan itu, apa yang kita lakukan itu harus kita praktekkan dulu dalam kehidupan kita sehari-hari, baru Tuhan akan menepati janjinya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Untuk itu dalam pemberitaan firman Tuhan kita dalam 2 Petrus 2 ayat yang 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ini mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Tuhan itu selalu menepati janji. Tuhan itu yang paling setia. Kalau ada orang mengatakan ada Tuhan yang lebih setia daripada Tuhan kita, itu sama saja omong kosong. Karena kan dijelaskan dalam kitab Keluaran 20 dalam ke-10 firman-Nya, salah satu ke-10 firman-Nya adalah jangan ada Allah lain daripadaku. Kalau ada Allah lain, maka itu bukanlah aku, tetapi Allah lain. Jadi yang kedua juga jangan ada membangun patung lain, patung Yesus atau patung Tuhan yang menyerupai seperti aku. Karena aku adalah satu, adalah Tuhan yang benar-benar tulus kepadamu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan berjanji, dia berjanji bahwasanya dia tidak pernah akan meninggalkan engkau. Ketika kita susah, kita mengalami stres, kita mengalami cemas, ada personal issues dalam diri kita, Tuhan pasti akan melihat, wah ini anakku ini dalam masalah, aku akan menolongnya. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah ini, aku stres, aku mempunyai banyak tugas, Tuhan pasti akan dengar dan membantu si anak itu dengan supaya dia tidak stres lagi dan kembali hidup dengan lebih baik. Karena kebanyakan di dunia ini orang stres itu, orang tidak tahu lagi mau ngapain apapun gara-gara stres itu, dia malah lari ke yang namanya narkoba lah, alkohol dan segala macamnya untuk supaya memuaskan dirinya supaya dia tidak stres lagi. Itu tidak Tuhan sukai. Tuhan malah mau kita itu hidup, kalau kita stres, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita lagi ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan janji akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita lakukan tersebut, yang kita doakan kepadanya. Tetapi melalui doa yang kita ucapkan kepada Tuhan itu, haruslah kita landasi dengan yang namanya kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita cuma berdoa dan meminta Tuhan supaya menepati janjinya tanpa ada praktek sama sekali dalam hidup kita, itu sama saja bohong. Tuhan tidak suka pada orang-orang yang hanya berdoa kepada Tuhan dan terus menunggu Tuhan supaya Tuhan balas doanya dan dia tidak melakukan apa yang dia doakan kepada Tuhan.
Untuk itu, dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita semua. Sekali lagi dikatakan bahwasanya Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Orang binasa kalau dia tidak mau bertobat, biarkan saja. Tetapi kalau ada orang jahat dan berbalik kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang benar-benar tulus bahwasannya dia menyadari akan dosa dan kesalahannya. Dan Tuhan akan berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang berbalik kepada Tuhan dan menyelamatkan supaya dia tetap hidup di dalam firman Tuhan, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, dan menyesuaikan dirinya dalam mengikuti dan mau belajar tentang ajaran firman Tuhan itu sendiri, dan Tuhan akan berjanji segera mendapati doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Tuhan akan mendengarkan juga apa yang menjadi permasalahan hidup kita, dan Tuhan akan berjanji. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya kepada setiap manusia yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, melayani firman Tuhan, dan sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan itu sendiri. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini, sehingga Tuhan senantiasa selalu memberkati kita. Amin.